Hai people, sekarang aku lagi ada di salah satu tempat yang hidden gem banget di kota Semarang ya. Karena di sini tuh dia jual buku-buku desain grafis ya. Dan bahkan ini jualnya juga secara online. Jadi seluruh orang di Indonesia pun juga bisa beli. Penasaran nggak sama usaha satu ini? Nah, nanti akan kita ceritain lebih lengkap bareng sama ownernya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita udah bareng sama Mas Rizky, founder dari Bergrafis. Apa kabar Mas? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, bisa dilihat nih di belakang kita berbagai macam koleksi buku yang ada ya. Tapi sebelum kita cerita panjang lebar tentang usaha satu ini, pengen tahu dulu, Bergrafis itu sebenarnya apa sih Mas? Bergrafis sendiri adalah toko buku yang koleksi bukunya buku-buku desain. Jadi kita mengkoleksi buku desain untuk didistribusikan ke teman-teman desainer, baik desainer grafis, arsitek, mau produk maupun sebagainya. Terus selain buku desain, kami juga ada beberapa print kayak merchandise, kemudian poster, art print, stiker dan sebagainya. Oke, jadi basicnya adalah jual buku-buku desain ya, tapi kemudian juga bisa kalau misalnya teman-teman butuh tadi untuk segala macam kebutuhan ya, stiker dan lain-lain, nah itu bisa nanti pesan ke sini. Nah kalau misalnya kita ngomongin dulu nih dari bukunya ya, kenapa sih harus beli buku di Bergrafis? Apakah susah untuk mencari buku-buku di bidang desain ini? Dan gimana ceritanya kok tiba-tiba bisa jualan buku? Oke, sebenarnya kalau dari koleksinya sendiri, emang buku-buku desain tuh cukup susah didapatkan di Indonesia. Yang spesifik itu buku desain secara theoretical maupun praktis. Kayak buku-buku tuh belum banyak publisher-publisher di Indonesia yang mempublikasikan buku-buku yang subjeknya adalah desain. Nah, kebanyakan masih didapatkan dari luar. Nah, dengan adanya Bergrafis, kami itu membawa literatur-literatur dari luar negeri ke sini untuk didistribusikan ke anak-anak desainer biar lebih belajar baik akademisi maupun profesional. Terus Bergrafis sendiri dulunya tuh dimulai dari aku waktu mulai bekerja sebagai profesional, itu tuh cukup kesulitan dalam mencari literatur maupun mencari ilmu di bagian desain, apalagi melalui buku. Nah, setelah mencari ternyata aku menemukan beberapa source yang bisa aku beli dari luar, dan itu ternyata tidak sesusah itu. Jadi susahnya tuh mulai di situ, karena itu tidak susah. Jadi aku membeli dari luar untuk didistribusikan di sini, sekalian dijualin di sini. Oh, jadi ternyata kalau cari di sini itu susah mencarinya ya, nggak ada begitu. Tapi kemudian ketika cari di luar ternyata banyak, dan dengan bantuan Bergrafis ini teman-teman desainer bisa mendapatkannya dengan lebih mudah ya. Kalau dari segi harganya sendiri gimana? Apakah jadinya nggak terlalu mahal dari segi apa ini ongkir, atau dibandingin dengan harga ketika beli di luar, atau apa keuntungannya kalau beli di sini? Kalau di sini sih harganya tentu lebih murah daripada beli satuan kayak dari Amazon ataupun langsung dari tokonya mereka. Karena aku tuh sistem belinya dari aku sendiri, dari Bergrafis, itu tuh sekali beli itu langsung beli banyak. Jadi ongkir yang dari satu buku itu tuh bisa terbagi dari buku-buku yang aku beli banyak itu. Jadi ketika orang mau beli satuan itu tuh tidak terlalu mahal harganya. Oke. Dan terus kemudian kalau untuk buku-buku yang ada di sini ya, berarti ini pasti semuanya original kan ya. Dan terus kenapa orang-orang biasanya beli ke sini? Apakah kalau dari buku-buku ini ya, kan zaman sekarang juga sudah banyak e-book begitu ya. Apakah juga menjual hal-hal seperti itu, atau memang daya tariknya buku buat teman-teman desainer itu masih sangat dibutuhkan? Sebenarnya kalau sekarang sih memang sebuah cetakan fisik tuh lagi seksi-seksinya kalau bahasanya tuh. Kayak sebuah buku yang ada fisiknya tuh lebih terasa, lebih dekat, lebih personal juga, bisa dikoleksi dan bisa dipajang juga kan. Jadi selain e-book, karena
Jadi buku fisik tuh lebih ada value tambahan lah kalau dibanding e-book. Walaupun e-book banyak sekali, banyak bajakannya juga. Dan itu untuk yang sudah profesional tidak akan melirik itu dan lebih menghargai buku-buku yang orisinal. Keren ya. Jadi dari sumber materi yang kita dapetin itu juga sudah harus ada integritasnya di situ gitu ya. Oke, dan kemudian kalau dari buku yang dihadirkan di sini ya, apakah semuanya ini selalu ada stoknya atau kita mungkin ketika ada yang dicari tapi tidak ada di sini nanti bisa pesan dulu atau bagaimana sistemnya? Di sistemnya untuk awal-awal masih terkurasi dari aku sendiri karena aku emang mendesain juga, jadi aku mencari buku-buku yang sekiranya dibutuhkan oleh desainer. Tapi selain itu aku juga membuat kesempatan buat para buat teman-teman desainer buat mengajukan kalau pengen buku apa, kalau pengen pre-order buku apa, itu tuh bisa di tempatku. Jadi teman-teman juga bisa request apapun bukunya yang korelasinya masih di desain grafis ataupun desain secara general, itu tuh bisa pesan lewat bergrafis. Oke, jadi nanti bisa request juga ya kalau misalnya nanti ada suatu buku yang memang teman-teman ini pengen nanti biar dicariin sama bergrafis ya. Betul. Dan terus dari sekian banyak buku yang ada ya, tadi kan dikurasi sama Mas, ataupun juga mendapatkan request. Udah dibaca semua belum? Dan apa kira-kira yang paling berkesan gitu? Kalau semua sebenarnya belum, karena emang aku mengkoleksi beberapa, kayak cukup banyak bisa dibilang, tapi memang belum aku baca semua dan lebih ke koleksi, kayak masih aku baca sedikit-dikit tuh. Terus kalau yang paling berkesan aku ambil atau boleh. Jadi ini adalah salah satu buku dari Nigli. Dia adalah judulnya tuh Grid System, di mana dia itu sebuah buku teknis mengenal lebih jauh tentang grid yang secara sistematik diatur, diukur, dan dijelaskan di buku ini secara teoretikal maupun secara praktikal. Jadi ini cukup membantu saya dalam berpraktik desain, di mana memahami sebuah grid itu dibentuk dan kenapa harus seperti itu. Gitu. Oke, katanya sih jangan don't judge book by its cover ya, tapi ini covernya aja udah menarik sih. Oke, ini tadi rekomendasi dari Mas Rizky yang sangat membantu dia ya untuk memahami tentang teknis dari grid ini, kenapa dibuat seperti itu begitu ya. Oke, lalu kalau misalnya buat yang masih awalan begitu ya, junior, kira-kira apa Mas yang perlu dibaca gitu? Sebenarnya buku-buku untuk yang dari Indonesia, kayak beberapa dosen tuh membuat buku juga untuk kayak desainer pemula. Misal kalau bisa aku buka, ini ada buku layout, judulnya tuh dia buku layout dari Suryanto Rustan. Dia berbahasa Indonesia dan cukup mudah dimengerti, bentuknya kayak modul, jadi sangat mudah dipahami buat pemula-pemula. Ini jadi satu paket gitu ya? Iya, ini kayak 2 seri gitu, buku 1 dan buku 2. Oke. Dari namanya orang desain ya, dari kemasannya aja, dari covernya udah sangat menarik gitu loh. Jadi buat teman-teman yang pengen memperdalam ilmunya, jangan cuman ngeliat-ngeliat konten aja ya, coba mencari literatur yang nanti bisa mendukung pengetahuan kita gitu ya. Dan nanti kita akan lanjut lagi untuk ngobrol bareng sama Mas Rizky. Buat di People jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Blows my mind.
masih di Ini Usahaku episode bergrafis bareng sama Mas Rizky ya. Kita lanjut lagi nih Mas ngomongin soal buku. Menarik ya karena ternyata di era digital seperti ini masih banyak yang suka untuk membaca buku. Lalu kalau dari usaha bergrafis ya, teman-teman yang sudah tertarik pengen pesan, itu bagaimana sistemnya, dari Hamin berapa mungkin bisa pesan, atau mungkin ada yang ready stock apa saja? Boleh diceritakan singkatnya? Kalau untuk pembeliannya sih bisa melalui bio di Instagram kami. Jadi nanti ada beberapa online shop, ada pemesanan juga lewat WhatsApp baru kita mulai. Jadi lebih aksesibel lah buat teman-teman bisa membeli buku tuh lebih mudah juga. Gitu. Oke, jadi nanti tinggal cek aja di sosial medianya ya. Apa tuh Mas, boleh disebutin? Instagram kami di @bergrafis. Bergrafis ya, baik. Dan terus kemudian kalau buku paling laris yang orang paling banyak cari itu apa Mas? Sebenarnya yang buku yang paling ditunggu-tunggu tuh yang Grid System tadi. Oh. Jadi itu lumayan beberapa kali beli itu selalu demand-nya tuh lumayan. Padahal bukunya lumayan pricey, itu sekitar 1 jutaan. Dan itu setiap stok pasti habis dalam beberapa bulan. Wow. Emang biasanya kalau untuk buku-buku itu normalnya mereka akan habis dalam berapa lama sih Mas? Untuk dibaca. Untuk stoknya gitu. Oh, untuk stoknya sekitar, kalau semuanya tuh sekitar 2-3 bulan. Dan itu emang dalam 1 tahun tuh aku cuma ambil kayak 2-3 kali batch pembelian. Jadi 2-3 bulan habis, aku beli lagi, beli lagi. Jadi ternyata cepat juga ya untuk perputarannya ya? Oh, lumayan. Dan bagaimana menentukannya? Buku mana yang harus dibeli? Apakah berdasarkan request tadi atau Mas juga lihat nih apa yang lagi ngetren sekarang gitu? Kalau untuk proses kurasinya kebanyakan masih dari aku pribadi, kayak membeli apa yang market butuhkan, yang market sering beli, dan apa yang lagi trending. Kemudian tambahannya adalah dari teman-teman tadi, kalau mau request buku-buku yang mereka suka atau mereka pengen beli, itu tuh bisa aku selipin lah di dalam pembelianku, di dalam batch pembelianku. Oke, baik. Dan terus kalau untuk sistem pengirimannya sendiri seperti apa? Apakah dikirimin lewat paket atau mungkin bisa COD atau ambil ke sini? Pengirimannya lebih ke paket sih, karena pembelinya memang beberapa masih dari luar kota. Jadi pengirimannya lewat paket pengiriman. Oh, emang pembelinya dari mana saja nih yang udah pernah belanja di Bergrafis? Beberapa, ada yang dari Jakarta, ada Bali, dari Makassar, juga ada dari Lampung. Itu emang beberapa kota ada yang beli sampai sini. Oh, begitu. Karena emang source buku desain di Indonesia belum cukup banyak sebenarnya. Jadi aku jadi salah satu pembeda di situ, dan marketnya jadi seluruh Indonesia akhirnya. Oke, ini satu misi yang bagus juga ternyata untuk digarap ya. Dan tapi sebenarnya kalau Bergrafis ini fokusnya di offline, di online saja, atau sebenarnya kita bisa juga datang ke sini untuk melihat koleksi bukunya sebelum nanti beli, atau gimana? Untuk penjualan kami masih cepat di online, tapi memang kami menyediakan tempat untuk teman-teman bisa datang, untuk bisa berkunjung ke sini. Tapi karena tempat kami masih bergabung dengan salah satu studio ilustrasi, untuk kedatangan harus appointment dulu. Jadi appointmentnya bisa lewat Instagram kami, di bio di Instagram kami, bisa lewat appointment lewat WhatsApp, dan kemudian bisa datang H-1. Oke, jadi jangan lupa di follow dulu. Terus nanti ketika misalnya pengen nih penasaran sama bukunya, pengen lihat-lihat dulu, boleh mampir ke sini, tapi jangan lupa janjian dulu. Betul. Ya. Ini tempatnya ada di mana Mas? Di Banyumanik, di Jalan Jati Taman nomor 2, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang. Oke, baiklah. Dan terus ini menarik ya kalau misalnya dari buku, terus kemudian Bergrafis kan juga beberapa kali ikut event ya. Betul. Nah ini biasanya apakah mungkin bisa diundang ke event, atau memang biasanya Bergrafis juga membuat eventnya sendiri? Jadi kalau kami sering berkolaborasi dengan beberapa tempat maupun beberapa kolektif komunitas, kami cukup sering bikin event, kayak event-event talks desain maupun workshop desain maupun pameran. Itu tuh cukup beberapa kali lakukan di Semarang, sebagai bentuk kayak kita bergabung dengan komunitas, berkolaborasi untuk audiens yang lebih luas, untuk desain dan grafis yang lebih inklusif. Jadi kita datang ke beberapa tempat untuk mengadakan event di sana,
kami juga beberapa kali mengadakan event di tempat kami juga. Oke, jadi bisa banget kalau nanti mau kerjasama Betul, begitu ya. bisa, boleh banget. Mau mengundang bergrafis ataupun nanti bisa tungguin event dari bergrafis itu sendiri ya. Dan terus kira-kira untuk kedepannya nih, bakal ada yang baru nggak atau yang ingin ditargetkan oleh bergrafis? Karena kelihatannya menarik ya. Siapa tahu ini nanti bisa jadi kafe dengan koleksi buku atau punya mini library atau ada event kedepannya? Untuk event sih, beberapa event ke depan kami akan mengadakan beberapa pameran dan talks lagi tentunya. Dan cita-citanya sih kami pengen punya beberapa tempat kayak pop up untuk buku-buku desain untuk biar bisa lebih diakses teman-teman. Jadi kan kalau di sini di Banyumanik mungkin buat teman-teman desainer yang dari kota, dari yang dari bagian kota itu cukup kesusahan untuk sini karena jauh kan. Nah, cita-citanya sih pengen punya toko yang lebih proper, yang lebih bisa dikunjungi setiap hari, punya perpustakaan yang bisa dibaca dan didatangi setiap hari, dan bisa menjadi kayak buku desain tuh udah nggak eksklusif buat yang orang punya uang aja, tapi bisa inklusif juga buat teman-teman desainer yang masih belajar. Keren banget. Kita dukung cita-cita dan targetnya itu tadi ya. Semoga dilancarkan sehingga bisa terwujud. Karena pastinya nanti yang bisa menikmati manfaatnya juga adalah teman-teman yang ada di Kota Semarang ini ya. Thank you, makasih banyak Mas Rizky sudah berbagi informasinya. Dan semoga ceritanya tadi bisa menginspirasi e-people semua ya. Dan kalau e-people punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Kalau gitu, saya Hani Normalita bersama Mas Rizky, narasumber kita kali ini, dan juga teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.